Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Satika Lesmana, NIM 0101212066. Di video ini saya akan membahas mengenai metode apa aja sih yang dipakai dalam memahami hadis. Nah, dalam memahami dan mengkaji suatu hadis, ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama ialah metode maudhu'i, yang kedua metode tahlili, yang ketiga metode ijmali, dan yang keempat metode muqaran. Nah, sebelum masuk ke metodenya, mari terlebih dahulu kita ketahui apa sih hadis itu. Secara harfiah, pengertian hadis ialah berbicara, perkataan, dan percakapan. Sedangkan secara terminologi, pengertian hadis ialah melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah, ada 2 perbedaan pendapat. Yang pertama ialah dari ahli hadis. Menurut ahli hadis, hadis itu ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ahli usul, hadis itu ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Abdul Mustaqim menyebutkan ada 2 metodologi dalam memahami hadis. Yang pertama, lakukan penelitian lebih mendalam terlebih dahulu terhadap hadis yang bertentangan dengan akal, jangan langsung menolaknya. Yang kedua ialah menggunakan metode tematik atau maudhu'i agar mengetahui gambaran pasti tentang tema hadis yang ingin dikaji atau dibahas. Nah, masuk ke metode yang pertama, yaitu metode maudhu'i. Secara bahasa, maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang artinya masalah atau permasalahan. Sedangkan secara istilah, maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis dengan satu tema atau topik yang sama dengan permasalahan yang sama. Kemudian, disusun berdasarkan penjelasan sebab turunnya hadis tersebut serta hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya yang sedang dikaji atau ingin dikaji. Metode maudhu' ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, mengumpulkan hadis-hadis dengan satu topik atau permasalahan yang sama dan saling berkaitan. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis yang ingin dikaji. Yang ketiga, memahami hadis secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan tematik. Nah, masuk ke unsur-unsur metode maudhu'i. Adapun unsur-unsur metode maudhu'i, yang pertama ialah menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan hadis yang sesuai dengan topik yang ingin dibahas. Lalu, melakukan pengkajian dan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian, menggunakan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, atau pilih salah satu di antara ketiganya. Adapun langkah-langkah metode maudhu'i ini tidak jauh dengan unsur-unsur metode maudhu'i. Langkah-langkah metode maudhu'i ini yaitu 1. Menentukan tema. Tema apa yang ingin diangkat dalam penelitian ini? Yang kedua, mencari dan mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan tema yang ingin dibahas. Yang ketiga, mengkategorikan hadis. Kategorikan hadis ini berdasarkan kandungan serta memperhatikan sebab turunnya hadis tersebut. Yang keempat, melakukan iktibar atau penelitian kualitas hadis berdasarkan literaturnya atau dari sisi perawinya. Yang kelima, meneliti sanad hadis. Meneliti sanad hadis ini meliputi kualitas pribadi perawi, intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakannya. Selanjutnya ialah meneliti matan hadis. Kemudian, mempelajari term-term atau istilah-istilah yang sama dan berkaitan. Lalu, membandingkan berbagai syarah atau penjelasan hadis. Kemudian, melengkapi pembahasan dengan hadis atau ayat pendukung yang relevan dengan topik yang dibahas. Kemudian, menyusun hasil penelitian berdasarkan konsep kerangka yang telah disusun. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan disertai dengan argumen-argumen ilmiah. Nah, metode maudhu'i ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama ialah memperlihatkan kejelasan makna. Metode maudhu'i ini memperlihatkan kejelasan makna dibandingkan dengan periwayatan lain yang meriwayatkan dengan lebih panjang. Kelebihan yang kedua ialah membuat pemahaman menjadi utuh, karena sebelum melakukan penelitian, sudah terlebih dahulu menentukan topik atau tema apa yang ingin dibahas. Tentunya, metode maudhu'i ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya ialah memenggal hadis. Jika di dalam hadis tersebut terdapat 2 permasalahan, maka yang akan dibahas itu hanya satu permasalahan yang relevan dengan topik yang diangkat atau yang sedang dikaji. Nah, metode yang kedua ialah metode tahlili. Secara etimologi, tahlili berasal dari kata halala, yahlila, tahlila yang memiliki arti menguraikan, menganalisis. Sedangkan secara terminologi, metode tahlili ini memiliki arti ialah memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya. Metode tahlil ini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, dalam pensyarahan, hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan, berdasarkan sebab turunnya hadis tersebut. Ciri yang kedua ialah memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli hadis dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ciri yang ketiga ialah menjelaskan munasabah atau hubungan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Ciri yang keempat, metode tahlil ini memiliki berbagai macam corak dalam pensyarahan hadisnya.
Metode tahlili ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ialah ruang lingkup pembahasan yang sangat luas, karena metode ini mencakup berbagai aspek pembahasan, seperti dari makna kata, sebab turunnya hadis tersebut, dan hubungan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya. Kelebihan yang kedua, memuat berbagai ide dan gagasan. Dan kekurangan dari metode tahlili ini, yang pertama ialah menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial atau terpecah-pecah. Seakan-akan petunjuk atau pedoman hadis tersebut itu tidak utuh atau tidak konsisten. Kekurangan yang kedua, melahirkan syarh yang subjektif. Karena metode tahlili ini tidak memberikan arahan ataupun batasan yang jelas agar tidak terjerumus kepada pensyarahan yang keliru. Nah, berikut ini ada dua contoh kitab dari metode tahlili. Yang pertama, kitab Fath al-Bari bin Syarh Sahih al-Bukhari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang kedua, ada kitab Irsyad al-Sari li Syarh Sahih al-Bukhari oleh Al-Abbas Syihab ad-Din Ahmad bin Muhammad al-Kastalani. Metode yang selanjutnya ialah metode ijmali. Secara etimologis, ijmali berarti global. Sedangkan secara terminologi, metode ijmali ini memiliki pengertian menjelaskan hadis-hadis secara berurutan dalam kitab hadis yang dijelaskan dengan secara ringkas dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Metode ijmali ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, pensyarahan langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir secara global tanpa adanya perbandingan. Yang kedua, penjelasan yang diberikan bersifat umum dan sangat ringkas. Yang ketiga, pada hadis tertentu diberikan penjelasan yang luas, tapi tidak sesuai penjelasan yang digunakan oleh metode tahlili. Nah, metode ijmali ini tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihannya itu ada 3. Yang pertama, praktis dan padat. Yang kedua, metode ijmali ini memiliki bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, bebas dari Israiliyat, karena singkatnya penjelasan yang diberikan oleh metode ijmali ini. Kekurangan yang pertama ialah menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial, atau pemahaman hadis tersebut itu tidak secara utuh. Nah, kekurangan yang kedua, tidak ada ruang yang memadai untuk menggunakan analisis. Ada 3 contoh kitab yang digunakan dalam metode ijmali ini. Yang pertama, Syarh As-Suyuti li As-Sunan An-Nasai oleh Jalal ad-Din As-Suyuti. Yang kedua, Qut al-Muqtazi ala Jami at-Tirmizi oleh Jalal ad-Din As-Suyuti. Yang ketiga, Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud oleh Muhammad bin Ashraf bin Al-Haidar As-Siddiqi Al-Azim Al-Abadi. Yang terakhir ada metode muqaran. Secara etimologis, muqaran berarti perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan 2 hal. Sedangkan secara terminologi, metode muqaran ini memiliki pengertian ialah membandingkan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, serta membandingkan pendapat ahli syarh yang satu dengan yang lainnya dalam proses pensyarahannya. Metode muqaran memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, pensyarahan hadis menggunakan perbandingan analisis redaksional. Yang kedua, pensyarahan hadis menggunakan perbandingan penilaian perawi. Yang ketiga, pensyarahan hadis membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis yang dibandingkan. Yang keempat, pensyarahan harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam hadis tersebut. Metode muqaran ini memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas kepada pembaca. Yang kedua, metode ini membimbing kita untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, metode ini sangat berguna untuk mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadis. Yang keempat, metode ini tuh untuk mengkaji berbagai hadis serta pendapat-pendapat para pensyarah hadis lainnya. Ada 2 kitab dalam metode muqaran ini. Yang pertama, Sahih Muslim bi Syarh An-Nawawi oleh Imam Nawawi. Yang kedua, Umdah Al-Qari Syarh Sahih Al-Bukhari oleh Badr ad-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Kuis ini tuh untuk menilai seberapa paham sih kita tentang metode dalam memahami hadis ini. Soal yang pertama ialah metode apa yang tidak hanya membandingkan satu hadis dengan hadis yang lain, tetapi juga membandingkan pendapat para ahli syarh hadis. A. Metode maudhu'i, B. Metode tahlili, C. Metode ijmali, D. Metode muqaran. Jawabannya ialah D. Metode muqaran. Nah, soal yang kedua, berikut mana yang merupakan kitab dari metode ijmali? A. Sahih Muslim bin Syarh An-Nawawi oleh Imam Nawawi, B. Qut al-Muqtazi ala Jami at-Tirmizi oleh ad-Din As-Suyuti, C. Umdah Al-Qari Sahih Al-Bukhari oleh Badr ad-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, dan yang D. Kitab Fath al-Bari bin Syarh Sahih Al-Bukhari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jawabannya adalah B. Qut al-Muqtazi ala Jami at-Tirmizi oleh ad-Din As-Suyuti. Soal yang ketiga ialah berikut mana yang merupakan kelebihan dari metode ijmali? A. Praktis dan padat, B. Menjadikan petunjuk hadis parsial, C. Bersifat global, D. Memenggal hadis. Jawabannya adalah A. Praktis dan padat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.